Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai berapa lama sih pengungsi di Indonesia bisa ditempatkan ke negara ketiga pemberi suaka. Nah, meskipun di sini orang-orang Rohingya ini tidak bisa dikatakan pengungsi ya, masih imigran gelap, tetapi yang saya bahas adalah mengenai pengungsi. Nah, di sini ada dari Kemenkumham Riau dan juga UNHCR Indonesia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi pengungsi untuk mendapat penempatan ke negara ketiga? Jawabannya, seluruh rangkaian proses penempatan ke negara ketiga tergantung pada beberapa sesi wawancara, pemeriksaan, dan persetujuan yang dilakukan oleh negara penerima yang seringkali memakan waktu beberapa tahun lamanya. Kemudian di sini Kemenkumham Riau bilang begini, setelah menunggu dengan rata-rata waktu 8 sampai 9 tahun, 21 pengungsi LN di Pekanbaru akan menjalani resettlement ke Amerika Serikat. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa sekalipun itu adalah pengungsi ya, proses pemindahan ke negara ketiga itu butuh waktu beberapa tahun guys. Ada yang 8 tahun, 9 tahun, bahkan sudah ada yang 30 tahun di Indonesia. Itulah mengapa yang dikatakan pengungsi, tapi kok bisa lama-lama di Indonesia sampai beberapa tahun. Inilah sebabnya teman-teman ya. Ini perlu kita ketahui bahwa ternyata orang-orang yang disebut sebagai pengungsi itu adalah mereka yang menetap lama di Indonesia sampai bertahun-tahun. Kalau ini dibahas terus nyampe bertahun-tahun update-nya kayaknya nih. Ini bisa menjadi jawaban bahwa ternyata orang-orang yang dimaksud dengan pengungsi itu ternyata tidak bisa dikembalikan ke negara penerima mereka yang menandatangani konvensi dalam waktu beberapa bulan saja. Ternyata beberapa tahun mereka ada di Indonesia itu dianggap wajar. Di sini kita tidak hanya membahas mengenai Rohingya saja, tetapi juga membahas mengenai pengungsi lain seperti Afghanistan, Venezuela, dan juga negara-negara lain yang ada di Indonesia. Kemarin Ketua YARA, kemudian Protection Asosiasi dari UNHCR, dan juga ulama yang ada di Aceh itu sudah berdiskusi dan mengatakan jika para pengungsi yang ada di Indonesia termasuk Rohingya, kemudian Afghanistan, dan negara-negara lain yang ada di Indonesia saat ini itu ada 12.000 orang jumlahnya, dan setengahnya itu adalah Afghanistan. Mana di sini Afghanistan sendiri itu sebenarnya mengeluhkan dengan keadaan ini, yang mana di sini UNHCR ini seakan membunuh harapan mereka, tidak langsung memberikan mereka ini tempat yang layak di negara keinginan mereka seperti Inggris, Australia, dan juga Amerika Serikat. Maka dari itu yang memang perlu disalahkan di sini adalah UNHCR yang menjanjikan kepada para pengungsi ini akan menempatkan mereka di negara keinginan mereka ataupun negara pemberi suaka. Pada dasarnya kalau kita lihat nih, orang-orang Rohingya sendiri sebenarnya mereka kabur ke wilayah Malaysia itu, mereka ini di sini dikarenakan tidak bisa bekerja, mereka ini juga tidak betah. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang-orang Rohingya ataupun para pengungsinya, tetapi memang di sini yang harus segera didesak adalah UNHCR-nya sendiri guys. Karena ketika ada orang-orang Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, kenapa di sini UNHCR tidak menjaga mereka di Cox's Bazar? Mereka ini tidak bertanggung jawab, mereka kabur-kabur dari Cox's Bazar. Kemudian dari Indonesia sendiri, ketika ada kasus TPPO, UNHCR ini tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menyerahkan ke pihak keamanan, pihak kepolisian, ke imigrasi Indonesia. Itulah yang mereka limpahkan masalahnya ke keamanan kita. Jadi UNHCR di sini hanyalah sebagai penjamin orang-orang yang kabur ke Indonesia itu dilindungi oleh UNHCR. Padahal di Indonesia sendiri kita memiliki yang namanya undang-undang keimigrasian yang mana tidak boleh dilanggar. Tetapi dengan adanya UNHCR ini, maka undang-undang yang ada di Indonesia pun ternyata bisa dilanggar dengan adanya UNHCR ini. Ya, kalau kita lihat memang orang-orang yang membahas tentang Rohingya ini sekarang sudah mulai surut. Bahkan Cut Anggi pun sekarang diprotes ya oleh teman-temannya yang pro Rohingya. Nah, sebenarnya kita menolak Rohingya ini bukan berarti membenci mereka ya teman-teman, tetapi justru kita ini ingin menyelamatkan orang-orang Rohingya yang mana mereka ini sebenarnya harapannya itu dibunuh karena tidak memiliki perlakuan yang lebih baik ataupun tidak diberikan tempat yang lebih baik sesuai janji UNHCR kepada para pengungsi ini. Maka dari itu cara menyelamatkan orang-orang Rohingya dikarenakan seiman, maka kita adalah mendesak UNHCR. Jadi orang-orang yang menolak Rohingya ini bukan berarti membenci orang-orang Rohingya, karena di sini adalah UNHCR lah yang memang harus didesak. Jangan orang-orang Rohingya-nya di sini yang didesak, karena mereka juga sebenarnya mereka ingin kabur ke Malaysia, tetapi di sini juga dikarenakan tidak memenuhi aturan karena melanggar keimigrasian di Riau, tentunya mereka juga akan ditahan lagi guys. Tapi setidaknya itulah kenapa mereka ini bisa berpuluh-puluh tahun di Indonesia, karena di sini UNHCR yang bertanggung jawab berdiskusi ataupun berkomunikasi dengan negara-negara penerima mereka ini tidak dilakukan sampai sekarang.
ini adalah hutang ya para pengungsi ini yang belum dibayarkan oleh si UNHCR, karena mereka lah yang menjanjikan para pengungsi ini akan ditempatkan ke negara-negara keinginan mereka seperti Australia, Inggris ataupun juga Amerika Serikat, teman-teman, seperti itu.